bagaimana kita memahami Islam, pendekatannya seperti apa. Padahal pendekatan, cara itu berpengaruh pada produk. Jadi kalau bagaimana cara kita makan, ya, cara menikmati teh, cara menikmati hidangan apapun, itu berpengaruh pada produknya, hasilnya. Kalau caranya salah, pendekatan yang digunakan tidak tepat, itu nanti produknya, pemahamannya juga nggak tepat. Gitu. Makanya kalau di Gontor itu kan punya slogan itu ya, yang namanya metode itu lebih penting daripada belajar itu sendiri. Jadi cara itu penting banget. Gitu ya. Nah, jamaah sekalian, itu seperti kita memakai kacamata ini. Nah, kacamata ini kalau berwarna kuning, begitu kita pakai, kuning semua yang kita lihat. Nah, kalau kacamata ini berwarna hitam, yang kita lihat hitam. Tapi kalau berwarna bening seperti ini, yang kita lihat bening juga. Nah, kalau kita memahami Islam sudah pakai kacamata yang warna-warni, maka hasilnya warna-warni. Tidak. Jadi nggak salah. Kalau tadi kita lihat pada saat berjamaah sholat ini ada yang gerakannya berbeda, ya. Karena cara memahaminya berbeda. Kenapa saudara-saudara kita ada yang 23 rakaat, sholat tarawih kita 11 ya, karena metodenya berbeda. Jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi ada 3 pendekatan, ya, atau al-muqarabah yang digunakan umat Islam sehingga menghasilkan yang warna-warni itu. Yang pertama itu disebut dengan al-muqarabatul difa'iyah wa taqlidiyah. Itu pendekatan pertama yang dipakai umat Islam. Jadi ada umat Islam yang memahami Islam itu dengan pendekatan, ya, difa'iyah, bertahan diri, merasa mapan dengan pemahaman yang sudah ada, wa taqlidiyah, dan taklid. Jadi merasa yang sudah dipahami saat ini itu sudah benar, nggak mau mengoreksi. Wa taqlidiyah, dia taklid, ya udah taklid, ngikuti apa adanya, apa yang dikatakan ustadznya, ya, belajar itu pokoknya apa ya kalau bahasanya itu, ya, nggak mau mencoba mengoreksi, sehingga ketika salah terus. Nah, kalau kesalahan itu sudah menjadi budaya dan tradisi, itu nggak bisa dicabut nggak bisa dirubah, susah, gitu kan. Padahal kalau kita kan mestinya membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang sudah biasa. Ini pasti kalau saya tanya pasti kena ini jamaah sekalian. Kenapa kok masih percaya sama teori yang mengatakan 10 malaikat, beriman kepada malaikat? Benar, beriman kepada malaikat benar. Tapi kok 10 malaikat kiroman katibin nggak masuk, ya, zabaniyah nggak masuk. Nah, kenapa kita masih nggak mau merubah? Di Ismubah sudah kayak gitu, nggak bisa dirubah lagi. Di kurikulum nasional kayak gitu. Seolah-olah yang dikatakan ustadz-ustadz kita, syekh-syekh kita, ulama-ulama kita itu benar gitu ya. Nah, berani nggak kita mengoreksi itu? Contoh sederhana seperti ini. Kalau saya tanya mahasiswa saya, jodoh itu di tangan Allah apa di tangan manusia? Jodoh di tangan Allah. Yang benar. Ada yang nikah sudah 20 tahun cerai, berarti Allah salah pilihkan jodoh. Coba coba dipahami yang benar. Ada loh udah nikah 40 tahun, anaknya 11, cerai, berarti Allah salah pilihkan jodoh. Kalau saya memahami takdir itu ukuran, batas yang diberikan Allah dalam kehidupan ini, ukuran, batas, ketentuan yang diberikan Allah dalam hidup ini. Yang disebut takdir itu bukan jodohnya, Pak. Itu ya. Ukurannya, ketentuan yang diberikan Allah itu laki-laki menikah dengan perempuan. Itu takdir. Orang yang melanggar takdir Tuhan ini akan menderita hidupnya. Nikah laki-laki sama laki-laki misalnya, menderita. Perempuan itu ditakdirkan punya anak. Kemarin ada, saya ngisi pengajian, ada yang nanya, Pak, sekarang itu musim isu child free. Dia ini melanggar takdir, pasti menderita. Karena ketentuannya sudah seperti itu. Laki-laki menikah dengan perempuan.
ya, yang bukan mahram. Kalau ada perempuan menikah dengan perempuan pasti menderita, melanggar ketentuan Allah. Ini ukuran qadaro. Siapa laki-laki yang akan kita nikahi, siapa perempuan yang akan kita dapatkan, itu tergantung usaha. Bener nggak? Berarti nasib. Kalau dia nggak nyari, nggak kreatif, yang didapat ala kadarnya. Iya, ada perempuan akhwat cantik, anak orang kaya, ya, hafal Quran, cerdas. Kita cuma diam diri di masjid gitu. Ya Allah, dekatkan dia dengan, ya tidak bakal dekat. Siapa yang mendapatkan wanita ini? Yang datang ngelamar orang tua, ngelamar kepada bapaknya lah. Yang diam diri di masjid doa kenceng, ya belum tentu. Ketika kita sudah berusaha keras, tahu-tahu Allah putuskan nggak dapat pula kita. Wah, ternyata nggak dapat. Berarti itu namanya qada, ketentuan dari Allah. Ketentuan itu di akhir. Makanya kalau di Arab itu hakim itu disebut qadhi. Jadi diputuskannya di akhir. Sudah kita terima. Kita sudah berusaha keras, serius, sesuai dengan ketentuan yang diberikan Allah. Ternyata kita nggak mendapatkan. Bukan kemudian kita nggak boleh berusaha lagi. Saya nyalek nih, kalah tahun ini. Ya memang ketentuannya tahun ini memang kalah. Tapi bukan kemudian tahun depan tidak bisa menang. Berusaha lagi. Kenapa kita harus yakin keputusan Allah ini sebuah qada, ketentuan, biar kita ini satu, kalau misalnya kalah nggak sesuai dengan harapan, itu kita nggak kecewa karena Allah sudah berikan jalan baru. Kalau kita berhasil meraih itu, kita nggak sombong, sehingga kita bersyukur kepada Allah. Jodoh itu harus diciptakan, Bapak Ibu sekalian. Jodoh itu kan artinya keserasian, kesesuaian. Kalau ada pasangan suami istri menikah, ya bagaimana? Ya diciptakanlah perjodohan itu. Setiap hari diciptakan. Nah, gitu, Pak. Jangan kalau kemudian cerai Tuhan disalahkan di sini kan. Nah, Tuhan salah kirim jodoh ke aku nih, cerai dia, kawin lagi kan, nanti dapat lagi perempuan, cerai lagi. Tuhan salah kirim. Tuhan yang salah nanti. Nah, hal-hal kayak gini nih yang kadang-kadang kita enggak. Misalnya contoh lagi, Pak, gini, Pak. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Ini sederhana, sering kita pakai. Ini ketentuan dari Allah, ini takdir dari Allah. Kalau orang itu berilmu pasti derajatnya naik. Derajat bidang ekonomi, derajat bidang sosial, derajat di bidang politik. Ada orang berilmu pasti Allah angkat. Ini takdirnya, takdir orang berilmu, gitu loh. Takdir orang berilmu itu pasti diangkat derajat. Apa hubungannya? Pak, kita ini kerja udah bertahun-tahun tapi masih miskin terus. Loh, yang dijanjikan Allah itu orang berilmu kok. Jangan-jangan kita kerjanya nggak pakai ilmu. Contoh, Pak, kita kalau kerja cuma pakai otot hasilnya 100. Kita kerja pakai otot ditambah kerja pakai teknologi, hasilnya mungkin bisa 300. Kita pakai otot, pakai inovasi, pakai teknologi, pakai jaringan, mungkin hasilnya bisa 2000. Inovasi, jaringan, teknologi, ini kan ilmu, Pak. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Nah, sekarang kalau kita miskin terus, kita lihat ini ilmu yang kita gunakan dalam mencari rezeki ini apa? Otot saja, ada inovasi, teknologi, jaringan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi kan kita merasa kaya miskin itu takdir, bukan, Pak. Itu nasib. Muhammadiyah di sini maju enggaknya itu bukan karena takdir. Menggunakan ini enggak tadi, inovasinya dipakai enggak, jaringannya dipakai enggak, teknologinya dipakai enggak. Ya kalau cuma sampai mengandalkan otot, enggak, kalah. Ada orang beragama yang difaiyah, taklidiyah. Difaiyah itu bertahan diri, kalau bahasa Inggrisnya dogmatik, apologetik. Contoh lain misalnya dalam kasus fikih, saudara-saudara kita itu kan memahami bahwa sholat jamak qashar itu kalau safar berapa jaraknya, ada yang menggunakan 85 km. Kalau fikih ini masih kita pakai udah nggak relevan. Contoh, dokter itu, Pak, kalau mengoperasi ringan ya itu 1 jam, itu operasi ringan.
Kalau operasi berat itu 4 jam. Operasi menengah itu 4 jam. Operasi berat itu sekitar 6 sampai 8 jam. Kalau saya seorang dokter berangkat ke rumah sakit, ya, ternyata kemudian ada pasien yang harus dioperasi itu pukul 2 siang. Misalnya dia ngoperasi sampai 6 jam, itu kira-kira dia sholat asarnya jam berapa? Jam 7.30 malam. Apa ya iso sholat di kodok? Pertanyaannya kan kayak gitu. Apa pas lagi ngoperasi saya iki wis maghrib iki tak tinggal sholat saya. Yo mati Pak pasiennya Pak. Lah, lantas gimana? Ya kalau memang dia seorang dokter profesinya beresiko seperti itu, sejak dia berangkat zuhur ya sudah harus dijamak. Loh Pak, kan itu nggak tiap hari. Ya justru karena nggak tiap hari itu nggak bisa Pak. Kalau harus dia diam di tempat loh itu, nggak jalan-jalan loh itu. Tapi pekerjaan dia itu intensif, nggak bisa ditinggal orang celaka. Saya ngisi di PKU Muhammadiyah kemarin, seneng banget dengar cerita ini. Wah iya Pak Ustadz, setuju saya. Kami itu stres kalau jadi perawat itu ya, jadi dokter tuh bingung. Kadang pasien masuk kita belum sholat terus kan operasi. Ya terus Bapak Ibu ngapain? Ya kita sholatnya nanti. Sholatnya jamak asar maghrib kan tambah kacau ini. Padahal Allah sudah memberikan kemudahan, Nabi itu sudah memberikan kemudahan. Kenapa nggak dijamak? Kalau memang profesi Bapak Ibu seperti itu, terus nyamaknya kapan? Ya pada saat zuhur. Berarti tiap hari ya, ketika tugas mau nggak mau seperti itu. Profesi lainnya, misalnya pemain sepak bola profesional, ya, kalau dia harus bertanding pukul 3 kan dia sudah harus standby pukul 2:30, kan tidak bisa sholat asar kalau kayak gitu. Apa ya pemain sepak bola nggak usah sholat, kan lucu. Nah yang kayak gini ini kan kadang-kadang, nah kalau kita masih difai ya nggak mau merubah cara berpikir ya nggak bisa. Padahal di Al-Quran tuh jelas loh, wa idza dorobtum fil ard, apabila kamu dorobtum fil ard. Nah dorobtum fil ard ini kan saya neliti itu 8 kitab tafsir, semua mengatakan dorobtum fil ard itu musafir, safar. Padahal dorobtum fil ard itu maknanya nggak hanya safar sebetulnya. Dorobtum fil ard itu mencari ma'isyah dalam kehidupan ini sebetulnya. Perjalanan itu konsekuensi dari kita mencari kehidupan. Karena memang orang Arab pada waktu itu rihlatas sita iwasoif kan kayak gitu sebagian besar. Melakukan perjalanan kalau melakukan mencari nafkah. Tapi kita ini kan tidak seperti itu juga. Nah, coba Bapak Ibu cek itu di ayat-ayat yang lain menggunakan kata-kata dorobtum fil ard, itu maknanya mencari, bekerja dalam kehidupan ini. Jadi banyak sekali sekarang nggak bisa mantenan, sewa hotel dapat jam 12.30 sampai jam 15. Lah kalau jam 12.30 kita dapat jatah gedung, terus dandannya jam berapa? Jam 10 tau Pak? Nah kalau misalnya jam 10 begitu azan zuhur apa yang mau bubar? Ya kan tidak bisa. Berarti kapan sholat? Ya nanti asar. Nah kalau kita kaku di faiyah, taklidiyah sama mazhab itu, ya umat Islam ini tidak bisa maju. Ya, bukan saya anti mazhab ya, enggak. Mazhab itu ijtihad ulama ya, pada era itu untuk menjawab masalah pada saat itu. Sebagian ketika kita tarik di era sekarang ini ada yang sesuai, sebagian ada yang nggak sesuai. Nah yang nggak sesuai ini kan butuh ijtihad baru. Kayak kemarin Muhammadiyah itu ngadain mudarosah air mutlak. Nah, air mutlak itu kan kalau selama ini air yang warna, bau, rasa, bentuknya nggak berubah. Nah sekarang ini ada air ya warna, bau, bentuknya nggak berubah, tapi ketika dilihat pakai mikroskopik mengandung bakteri E. coli. Warnanya juga nggak, tapi mengandung bakteri E. coli. Itu jadi air mutlak nggak kira-kira? Dulu memang Imam Mazhab pakai mikroskop kayak gitu. Tapi sekarang teknologi ini mengandung bakteri E. coli bisa diketahui, berarti sudah gugur kemutlakannya Pak. Karena beresiko menyebabkan penyakit. Nambah itu itemnya air mutlak itu. Tidak mengandung bakteri. Air hujan, air sumur, air embun itu air mutlak. Tapi sumurnya ketika dekat dengan speed tank dan beresiko tercemar dengan bakteri sudah nggak jadi mutlak.
Itu fikih al-jadidah namanya, fikih terbaru kayak gitu. Contoh kasus, ini untuk ibu-ibu ini ya. Kalau kita belajar fikih itu yang namanya nifas itu kan darah yang keluar setelah lahir 40 hari. Nah, terus kalau darah yang keluar menjelang kelahiran itu gimana hukumnya? Apakah masih wajib sholat? Bukan nifas, kalau menurut fikih itu bukan nifas, karena nifas itu 40 hari pasca kelahiran. Diadakanlah seminar, ngundang dokter, ngundang bidan, dan suruh ngomong, Pak dokter yang atau Bu dokter yang paham tentang janin, ceritakan proses kelahiran itu dan darah yang keluar menjelang kelahiran itu sumbernya dari mana. Diceritakan bla 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 bla. Oh, sumbernya sama air ketuban. Loh, berarti masuk darah nifas. Sudah nggak wajib sholat. Berubah lagi mana nifas itu. Tapi kalau kita pakai fikihnya yang difai ya, yang taklidiyah nggak ketemu kayak gini. 4 kali punya anak, istri saya bukan saya. Damping itu kan ketika sudah bukaan 2, 3 itu aduh setengah mati, susah, sakit gitu. Disuruh sholat. Nah, kalau orang nggak tahu yang jengkang-jengking itu namanya cara beragama yang difaiyah taklidiyah. Ada lagi metode ini, itu adalah al-muqarrabah tafriqiyah. Jadi pendekatan konflik. Jadi memahami agama itu dengan pendekatan kacamata konflik. Dari kata wala tafarraqu, tafriqiyah. Berislam itu pokoknya ngelihat barat itu jelek, barat itu kafir gitu. Jadi kayak gitu, ini kan barat, ini kan, jadi itu tafriqiyah, konflik pendekatannya. Kalau dalam dunia politik, demokrasi ini haram, HAM ini haram, ini produk barat, negara kita ini negara sekuler, jadi ini tafriqiyah, membentur-benturkan ya. Padahal kalau kita lihat Islam itu, di mana sih negara yang nggak ada Islamnya itu? Negara komunis Korea aja ada Islamnya, Cina ada Islamnya, Rusia ada Islamnya. Jadi Islam itu sudah di barat, di timur. Jadi nggak bisa sudah pakai pendekatan itu. Hadis yang paling populer man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, itu pasti populer sudah itu, mesti sudah. Sehingga kalau kita pakai teknologi barat itu dianggap kita menyerupai mereka gitu ya. Ulang tahun ini kan produk barat. Padahal yang itu kan urusan budaya. Orang Eropa yang nggak suka lihat Islam itu namanya apa? Islamophobia. Kita yang nggak suka atau takut atau khawatir, cemas, curiga dengan mereka itu namanya xenophobia. Jadi dua-duanya ini muncul di kita ini. Kalau mereka Islamophobia, kalau kita xenophobia. Wah, curiga ya. Ada orang non muslim datang tuh, wah ini mesti kristenisasi. Ya sudah kayak gitu sudah. Dan itu konflik pasti. Kalau kayak Jemaah Dahlan ngajarkan kita itu objektif, Pak. Pakai sorban. Tapi kan jasnya jas Belanda, kemudian jariknya jarik Jawa, slopnya slop Jawa. Itu sebetulnya simbol. Kayak Jemaah Dahlan itu ingin mengatakan kita ini ya fikrohnya, ya, keimanannya itu tetap Islam. Nah kalau baju ini urusan sosial, kita harus luas ya. Tapi pakaian dan slop ini kita berdiri di mana? Nah, di mana bumi dipijak, disitulah ya tradisi harus dijinjing, dihormati, dihargai. Itu kan yang diajarkan kayak Jemaah Dahlan kayak gitu. Kayak Jemaah Dahlan pulang dari Arab Saudi, dari Mekah belajar itu bawa kompas, ya, merubah arah kiblat, ini kan ilmu pengetahuan barat. Tapi kalau kita cara hidupnya masih tafriqiyah seperti itu, anti kayak gitu, kita nggak maju-maju, Pak. Faktanya memang ilmu pengetahuan itu berkembang. Ilmu pengetahuan itu dikoreksi, yang salah itu dikoreksi. Setiap kebenaran itu pasti ketemu. Dimanapun letaknya kebenaran itu pasti bisa bertemu. Maka kita jangan anti sebetulnya. Kita kan diberikan akal nih untuk mengoreksi itu semua. Mengoreksi itu semua. Jadi jangan kemudian kita kaku juga ya. Itu di Eropa itu luar biasa sudah. Teknologi di Israel itu luar biasa. Teknologi di Thailand itu luar biasa. Teknologi pertanian untuk daerah tropis Thailand yang pegang. Ya. Pertanian untuk daerah panas kering itu Israel nomor 1, Pak. Jadi kadang-kadang yang datang ke kita ini kurma itu ya kurmanya Israel itu. Arab Saudi bisa hijau itu, Pak, itu ngadopsi teknologinya Israel itu, Pak. Jangan kemudian ya, kalau kita, apalagi kalau kita baca sejarah dunia ya, dunia ilmu pengetahuan kita di dunia ini kan isinya cuma dua
dua daerah, Yahudi sama Persia. Sejarah intelektual Islam itu semua dari Persia. Kelahiran Persia, Imam Al-Ghazali, ya, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Fakhruddin Ar-Razi, itu orang Persia semua, keturunan Persia itu. Sementara yang satunya lagi keturunan Yahudi semua. Ya, pemilik Facebook, ya, WhatsApp, ini kan Yahudi semua. Apa kita nggak boleh mengadopsi ilmu mereka kok? Dalam urusan dunia boleh Pak diadopsi. Rumah sakit PKU itu nggak akan besar kalau kita nggak belajar dari mereka, itu nggak belajar. Meskipun memang mereka kadang-kadang memonopoli itu, iya kita harus kritis. Sama HAM itu kita oke, HAM untuk bahasa kemanusiaan internasional, tapi kita harus kritis. Nah, ini kemarin ada pertemuan itu yang Indonesia itu yang mewakili Prof. Amin Abdullah ingin menciptakan HAM versi dunia. Kalau HAM yang sekarang ini kan itu dideklarasikan di Eropa. Ini HAM yang dideklarasikan bersama dengan umat Islam belum ada. Pendekatan tafrikiyah ini juga kemudian menghasilkan kelompok-kelompok yang apa? Ingin kembali ke masa lalu. Ingin menciptakan khilafah al-Islamiyah lagi gitu. Itu sudah karena tafrikiyah. Apa ya mungkin Pak kita kembali seperti zaman 14 abad yang apa ya bisa. Saya itu semester 2 debat sama senior saya anak HTI. Saya bukan jelek-jelekan HTI, saya cuma berdebat aja. Perdebatan saya itu kayak gini. Ya, saya ngatakan saya nggak anti sama khilafah. Cuma pertanyaan saya, khilafah siapa yang mau kita ikuti? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau Muawiyah, atau pasca itu? Rupa-rupanya nggak khatam juga mereka ini mempelajari ini waktu itu. Abu Bakar sama Umar ini beda loh cara pemerintahannya. Saya katakan seperti ini. Yang ngajarin ilmu sejarah dulu kan Pak Mas'ud. Beda Pak. Karena Rasulullah baru meninggal, Abu Bakar jadi pemimpin, itu eksekutif legislatif masih di tangan Abu Bakar. Belum ada anggota legislatif itu belum ada, masih di tangan Abu Bakar keputusan itu. Baru begitu zaman Umar itu dibuatlah semacam dewan kecil. Nah, Utsman terpilih menggunakan dewan kecil itu. Ada pemisahan antara eksekutif, legislatif dan yudikat sampai zamannya Ali. Begitu sampai Muawiyah diurun ke anaknya Yazid sudah berubah jadi monarki Pak. Kalau monarki itu semua kekuasaan di tangan raja. Saya tanya mau kembali kemana, monarki atau khilafah? Lah khilafah ini juga nggak sama, berkembang. Bingung ternyata dia memahami. Ya khilafah Turki. Loh Turki itu bukan khilafah. Turki itu disebut khilafah tapi sistemnya monarki. Saya itu penggemar idola film Turki kok masalahnya. Paham saya ceritanya itu. Ini monarki semua. Kita khilafah yang kita maksud itu mau kembali kemana? Turki Utsmani. Yaitu khilafah Islam tapi sistemnya monarki. Itu harus kita sadari. Nah ini kadang-kadang nggak khatam Pak yang kayak gini nih. Kita ingin menciptakan negara Islam gitu. Ya mau sistem apa, demokrasi, monarki atau totaliter seperti Cina. Cina itu kan cuma satu partai dan tidak ada yang boleh ngeritik. Ya kalau dalam kacamata saya ya, dan Muhammadiyah sebetulnya yang paling mendekati kemaslahatan itu di era sekarang ya demokrasi. Cuma bukan demokrasi yang dipahami Barat tuh enggak, kita harus mewarnai juga, kita harus memberikan pemaknaan sendiri. Kita nggak boleh taklidiyah juga dengan Barat tuh enggak boleh, sama aja kalau kayak gitu kan. Demokrasi itu fungsinya buat apa? Untuk membatasi kekuasaan. Biar orang tuh nggak overdosis, pemimpin tuh nggak semena-mena. Termasuk kita kalau sebagai warga Muhammadiyah sukanya nyerang NU, nyerang ini, itu juga tafrikiyah namanya. Kalau saya melihat perbedaan Bapak Ibu sekalian, itu yang saya cari kenapa berbedanya. Kan karena dalilnya gitu kan, li ta'arofu, perbedaan itu untuk belajar. Jadi kayak kasus misalnya sami Allahu liman hamidah begini atau lurus itu yang saya cari bukan siapa yang paling benar. Kenapa kok bisa gini, kenapa kok bisa begini. Ternyata begitu saya cari-cari, lo dalilnya ada kok Pak yang lurus kayak gitu. Ada dalil yang lurus kembali itu, lihat kitab Sunan Ibnu Majah itu. Ya, di situ rofa ayadaihi fa'tadalu. Rofa ayadaihi mengangkat kedua tangannya, kemudian wayak tadilu, kemudian meluruskannya. Itadala ya tadilu kan meluruskan. Makanya disebut itidal itu karena berdiri tegak lurus. Karena mungkin tidak baca aja itu hadis gitu loh. Jelas itu hadisnya. Jadi ngangkat gini bukan begini. Kalau begini bukan ya tadilu namanya.
Kemudian yang terakhir adalah al-muqarrabah al-hikmatiyah. Jadi pendekatan beragama dengan pendekatan bil hikmah. Ini dari apa namanya? Dari wajadilhum billati ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Makanya pendekatan yang ketiga itu bil hikmah. Nah, bil hikmah itu begini Pak. Kita mempelajari Islam itu dengan sikap terbuka, objektif. Objektif itu senantiasa mengoreksi diri, nggak merasa puas. Kemudian menganggap kita hidup ini seperti kapal besar. Kita hidup di dunia ini seperti kapal besar Pak. Isinya ada orang Nasrani, ada orang Muslim, ada suku yang bermacam-macam. Nah, kalau kapal ini berjalan kemudian mengarungi samudra ada yang bocorin, mati semua kita Pak. Jadi maka kita hidup ini seperti itu. Bil hikmah. Melihat barat itu objektif. Objektif itu bukan kemudian takut juga, tapi kritis kita. Yang baik kita ambil, yang jelek tinggalkan. Melihat umat Islam sendiri yang baik tinggalkan, yang baik diteruskan, kan kayak gitu. Jadi nggak kemudian pakai kacamata kuda. Melihat fenomena politik saat ini itu ya objektif aja, nggak usah pakai kalau nggak dukung ini neraka. Serius, kecewa dengan Pak, pasti sudah kecewa. Saya sudah berapa kali jadi koordinator relawannya si A si B, begitu kalah koalisi kan nyebelin banget kan itu. Malah bagi-bagi ini lahan hutan, siapa mana gitu lanan nih. Kasihan umat Pak, kita objektif aja. Nah, maka ada pendekatan yang ketiga itu bil hikmah tadi itu, atau al-muqarrabatu bil hikmatiyah, itu pendekatan dengan cara bijaksana. Bijaksana itu yang dicari apa? Manfaat, kemaslahatan umat, itu yang dicari Pak. Bukan konflik, bukan harus kalah dan sebagainya.